Perkenalkan, saya Catherine Teresa dari kelas 12 IPA SMA LPTN Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh manusia. Latar belakang dari kerusakan lingkungan akibat manusia, yaitu kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari muka bumi, baik dalam lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Muka bumi adalah tempat atau lingkungan yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika berada di sekolah, lingkungan biotik yang berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah. Juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan kulit, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar. Dewasa ini, kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kerusakan lingkungan tersebut meliputi gangguan pada berbagai ekosistem yang menyebabkan kerusakan keanekaragaman varietas atau variety diversity dan keanekaragaman jenis spesies diversity. Pada akhirnya, baik kelestarian ekosistem akan berlaku kurang bijaksana terhadap lingkungan untuk memenuhi segala kebutuhan. Kerusakan lingkungan, khususnya di Indonesia, telah terjadi pada berbagai tempat dan berbagai tipe ekosistem, misalnya pada ekosistem pertanian, pesisir, dan lautan. Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan adalah ancaman kepunahan satwa liar. Selain itu, berbagai kerusakan lingkungan di ekosistem pertanian telah banyak terjadi pada ekosistem pertanian sawah maupun ekosistem pertanian lahan kering non-padi. Jadi saya membahas tentang latar belakang lingkungan. Kali ini saya akan membahas dampak atau terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya, penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi terhadap air, tanah, udara. Pada umumnya, pencemaran air dan tanah terjadi karena pembuangan limbah-limbah industri dan biasanya terjadi di perkotaan. Saya sekarang akan membahas faktor-faktor kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. 1. Perikanan. Cara penangkapan ikan yang salah seperti menggunakan ikan harimau juga menyebabkan kian berkurangnya jenis ikan tertentu di daerah perairan. 2. Teknologi dan industri. Penggunaan traktor memang mempermudah dan mempercepat pembajakan sawah, namun ada hal lain yang terbawa seperti hisap bahan bakar, buangan oli, dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. 1. Kerusakan sungai. Pembuangan limbah industri ke perairan, pembuangan limbah rumah tangga domestik ke sungai seperti bekas air cucian, air bekas MCK, penggunaan pupuk, dan pestisida yang berlebihan, terjadinya erosi yang membuat partikel-partikel tanah ke perairan, penggunaan racun dan bahan peledak, pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai, tumpah minyak karena kebocoran tangkal atau ledakan sumur minyak lepas pantai adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan di daerah sungai. 2. Kerusakan terumbu karang. Dampak kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh faktor manusia lebih kronis dan tidak bersifat sementara. Ada secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya kegiatan perikanan, usaha penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, pengambilan karang-karang, dan udang dengan menggunakan bahan peledak. 3. Kerusakan hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019 jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649 hektar. Atau sedangkan pada tahun 2020 luas hutan dan lahan yang terbakar menurun menjadi 296.000 hektar. Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor musim kemarau, keterlibatan manusia, dan hal yang lain. 4. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat berupa dengan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, serta pencemaran suara. Kali ini saya akan membahas dampak kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup memiliki peranan penting dalam mengelola lingkungan hidup. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi di darat, udara, maupun air. Faktor penyebabnya itu bisa dari faktor alam dan juga faktor manusia itu sendiri. Kali ini saya akan membahas upaya pelestarian lingkungan secara singkat. Usaha-usaha pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam hal ini, usaha pelestarian bumi tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Menutup dari semua rangkuman yang telah saya rangkum dalam dampak kerusakan lingkungan akibat manusia adalah kesimpulannya, bumi sebagai bagian yang mutlak dari kehidupan manusia memiliki 3 unsur penting, yaitu hayati, unsur sosial budaya, dan unsur fisik. Urgensi manusia lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dapat sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat beraktivitas, dan sebagai tempat hiburan. Tetapi semuanya itu tidak dapat dilakukan jika lingkungan itu rusak, baik faktor dari alam maupun faktor dari lingkungan itu sendiri. Untuk itu, kita harus melakukan berbagai upaya agar lingkungan kita bersih dan layak ditempati. Kerusakan lingkungan akan mengganggu berbagai aspek kehidupan manusia, di antaranya adalah terganggunya keanekaragaman hayati yang meliputi flora dan fauna. Dewasa ini tercatat berbagai jenis satwa liar di Indonesia dan kondisinya sangat mengkhawatirkan karena kerusakan habitat satwa
dan perkembangan liar. Usaha-usaha pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam hal ini, pelestarian bumi tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah menggunakan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan. Nah, saran dari saya adalah diharapkan peran serta berbagai pihak untuk melestarikan lingkungan sekitar agar kita dapat memiliki lingkungan yang bersih dan layak untuk ditempati. Sekian dari saya, terima kasih.